Sobat nonton, kalian udah lihat trailer resmi Toy Story 5 belum? Asli, banyak banget fans yang kaget sekaligus sedih lihat kembalinya Woody. Gak lagi pakai baju koboi rapi, Woody sekarang tampil dengan ponco merah ala pengembara. Dan yang paling bikin shock, kepala bagian atasnya udah mulai botak karena lama hidup di jalanan. Di trailernya, Jessie sampai ngekontak Woody pakai walkie-talkie buat minta bantuan karena anak-anak zaman sekarang udah kecanduan gadget. Nah, biar kalian gak bingung gimana awal mulanya Woody bisa pisah dari gengnya dan berkelana di luar sana, mending kita nostalgia dan simak alur lengkap dari Toy Story 4 berikut ini. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Film ini diawali dengan kilas balik 9 tahun lalu ketika Andy masih bocah. Malam itu hujan deras banget, petir juga bergemuruh keras. Woody, Buzz, Jessie, Bo Peep, dan mainan yang lain lagi pada panik soalnya di luar RC terjebak di dalam parit. Woody nekat keluar melalui jendela kamar Molly buat nolongin RC. Bersama Slinky yang berperan sebagai tali, ia berusaha mengevakuasi RC. Evakuasi berjalan dengan tegang, tapi akhirnya RC bisa diselamatkan. Ketika Woody dan Slinky mau naik ke atas, sebuah mobil tiba-tiba parkir di halaman rumah Andy. Sesosok pria dengan jas hujan berwarna hitam keluar dari mobil dan buru-buru masuk ke rumah Andy. Ternyata pria itu hendak mengambil mainan Molly yang dirasa sudah gak digunakan lagi. Bo Peep jadi salah satunya. Ia bersama domba dan lampunya dimasukkan ke dalam kardus. Woody yang melihat itu langsung panik dan berusaha menyelamatkan Bo Peep. Dia menyelinap ke bawah mobil, tapi sayangnya Bo Peep justru menolak buat diselamatkan. Bo Peep sadar kalau tugasnya menghibur anak-anak sudah selesai, dan ini adalah bagian dari takdir sebuah mainan. Woody awalnya berpikir untuk ikut sama Bo Peep, tapi gak jadi setelah ia mendengar suara Andy yang kebingungan mencari Woody. Woody sadar tugasnya buat nemenin Andy masih panjang. Di bawah guyuran hujan yang sedih banget, mereka berdua akhirnya berpisah. Woody terpaksa merelakan cinta lamanya pergi. Waktu pun berlalu, cerita melompat ke masa sekarang. Andy sudah dewasa dan semua mainannya sekarang sudah dihibahkan ke anak kecil bernama Bonnie. Tapi sayangnya, nasib Woody di rumah Bonnie gak seindah dulu. Dia sering ditinggal di dalam lemari dan gak diajak main lagi karena Bonnie sibuk main sama mainan yang lain. Saking lamanya disimpan di dalam lemari, debu pun nempel di badan Woody. Sampai akhirnya tiba hari di mana Bonnie harus ikut masa orientasi TK. Woody sadar kalau Bonnie gak siap. Karena takut Bonnie kesepian, Woody nekat menyelinap ke dalam tas Bonnie. Dan di sekolah inilah petualangan baru dimulai karena Bonnie menciptakan sebuah mainan baru dari sampah garpu plastik yang diberi nama Forky. Nah, si Forky ini punya krisis identitas. Karena dia dibuat dari sampah, dia ngerasa dirinya itu sampah, bukan mainan. Jadi bawaannya mau kabur terus buat nyemplung ke tempat sampah. Di sini kocak banget sih. Woody harus capek-capek jagain Forky karena Forky sekarang adalah mainan paling berharga buat Bonnie. Woody bahkan berjaga semalam suntuk di dalam tempat sampah cuma untuk lempar Forky naik ke atas tempat tidur lagi karena Forky terus-terusan lompat masuk ke dalam kotak sampah. Singkat cerita, keluarga Bonnie pergi liburan pakai mobil RV sewaan. Tentu saja semua mainan dibawa termasuk Woody dan Forky. Buzz yang ngelihat effort Woody yang besar buat ngejagain Forky nanya kenapa Woody ngelakuin itu semua. Woody bilang kalau dia merasa inner voice dia mengatakan kalau dia harus berbuat demikian.
Di tengah perjalanan, si Forky yang masih kekeh kalau dia itu adalah sampah, akhirnya nekat lompat dari jendela mobil yang lagi jalan. Gak pakai mikir panjang, Woody langsung ikut lompat demi menyelamatkan Forky. Setelah berhasil nemuin Forky di jalanan sepi, Woody mencoba menasihati Forky dalam perjalanan jalan kaki menuju lokasi perkemahan RV Bonnie. Woody ngejelasin betapa berartinya dia buat Bonnie. Akhirnya Forky luluh dan sadar kalau dia adalah mainan. Tapi pas mereka berdua lagi jalan balik melewati sebuah kota kecil bernama Grand Basin, langkah Woody terhenti di depan sebuah toko barang antik bernama Second Chance Antiques. Di balik kaca toko, Woody melihat sebuah lampu yang sangat familiar. Ya, itu adalah lampu milik Bo Peep. Penasaran, Woody mutusin buat masuk ke dalam toko itu bareng Forky. Tapi bukannya ketemu Bo Peep, mereka malah dihadang oleh boneka antik yang serem banget. Namanya Gabby yang dikawal sama boneka antik lainnya bernama Benson. Ternyata si Gabby ini punya niat terselubung. Kotak suara di dalam tubuhnya rusak dan dia mengincar kotak suara milik Woody yang masih berfungsi sempurna supaya bisa disayang sama Hermione, cucu dari pemilik toko antik. Woody yang sadar dalam bahaya langsung mencoba kabur, tapi sayangnya Forky malah tertinggal dan disandera oleh Gabby. Woody berhasil lolos ke sebuah taman bermain di dekat toko tersebut. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ia gak sengaja ketemu sama Bo Peep. Momen reuni pun terjadi. 9 tahun berpisah, akhirnya mereka berdua ketemu lagi. Tapi penampilannya Bo Peep udah berubah drastis. Bo Peep gak lagi pakai gaun pink yang anggun, melainkan outfit jumpsuit warna biru lengkap dengan tongkatnya yang multifungsi. Dia sekarang jadi mainan liar yang bebas dan gak punya pemilik. Ketika mereka lagi asik ngobrol, muncul skunk dari balik semak. Ternyata itu mobil RC yang menjadi kendaraan Bo Peep. Sengaja dimodifikasi dengan bentuk skunk untuk mengelabui manusia. Mobil skunk itu dikendarai oleh sahabat barunya Bo Peep, boneka mikro bernama Giggle McDimples. Woody senang banget bisa reuni sama cinta lamanya, tapi dia gak bisa bohong kalau dia butuh bantuan Bo Peep buat menyelamatkan Forky yang disandra di toko antik. Bo Peep awalnya ragu dan males balik ke toko itu, tapi karena melihat ketulusan Woody, akhirnya Bo Peep mau membantu. Sementara itu di mobil RV, Buzz yang khawatir karena Woody gak balik-balik akhirnya mutusin buat ikutan lompat dari mobil demi nyari sahabatnya. Lucunya, karena terinspirasi dari omongan Woody soal inner voice, Buzz mulai sering menekan tombol suaranya sendiri dan menganggap suara default mainannya itu sebagai suara hatinya yang menuntun jalan. Petunjuk dari suara hati Buzz ini malah membawanya ke sebuah wahana permainan pasar malam, di mana dia berakhir diculik oleh seorang penjaga wahana dan digantung untuk dijadikan sebagai hadiah utama. Di tempat gantungan hadiah itu, Buzz gak sendirian. Dia ketemu 2 boneka bulu yang super berisik dan kocak, yaitu Ducky dan Bunny. 2 boneka ini merasa lapaknya dijajah sama Buzz. Setelah sempat terlibat keributan kecil yang dibumbui komedi, Buzz akhirnya berhasil kabur sambil membawa Ducky dan Bunny yang nempel di punggungnya. Berkat petunjuk inner voice-nya lagi, Buzz akhirnya berhasil bertemu dengan Woody dan Bo Peep di atas atap bangunan. Mengetahui situasinya makin rumit, Bo Peep mutusin buat ngajak mereka semua nemuin satu mainan lagi yang bisa membantu rencana menyelinap ke lemari besar yang ada di dalam toko antik tempat Gabby menyandra Forky. Gabby yang manipulatif mencoba mencari tahu tentang Woody dari Forky. Forky yang terlalu polos akhirnya ngebeberin semua hal tentang Woody termasuk tentang Andy. Gabby
Gaby juga menunjukin ke Forky identitas dia dari buku lama. Ternyata ia adalah boneka antik yang memiliki peran besar dalam permainan pesta teh. Ia berharap kejadian itu gak cuma terjadi di buku, tapi beneran terjadi di dunia nyata. Gaby berharap banget Hermione bisa notice dan main sama dia. Di tempat lain, Woody dan Boppy pergi ke sebuah klub rahasia di dalam mesin pinball toko antik untuk menemui Duke Boom, mainan stuntman motor asal Kanada yang punya trauma mendalam karena selalu gagal melakukan atraksi seperti di iklannya yang berujung dibuang sama Regent, seorang anak lelaki berkacamata dengan rambut keriting yang menjadi pemiliknya dulu. Di sini penonton bakal dibuat ketawa sekaligus kasihan sama Duke Boom yang hobi flexing pose-pose atraksi bermotor, tapi aslinya rapuh banget hati dan mentalnya. Sementara di tempat lain, Buzz, Ducky, dan Bunny mencari cara buat mengambil kunci lemari dari tangan nenek tua pemilik toko antik. Di balik bentuknya yang lucu, Ducky dan Bunny mempunyai jiwa yang barbar. Mereka berencana untuk mengambil kunci dengan cara menyerang si nenek tua tersebut. Ketika ditanya Buzz, adakah cara lain? Rencana mereka justru berubah menjadi sangat liar. Lucunya, tiba-tiba nenek tua tersebut meletakkan kunci persis di hadapan mereka, sehingga mereka tidak perlu bersusah payah untuk mengambilnya. Setelah Boppy berhasil meyakinkan Duke Boom, rencana penyelamatan Forky pun dimulai. Sayangnya, rencana ini gagal total karena serangan dari kucing peliharaan pemilik toko dan kepungan boneka Benson. Boppy dan yang lainnya sadar kalau situasinya terlalu berbahaya dan memilih mundur. Tapi Woody dengan sifat keras kepalanya yang egois demi Bonnie nekat mau balik lagi sendirian. Hal ini memicu pertengkaran hebat antara Woody dan Boppy. Boppy kecewa karena Woody masih terjebak dengan mindset lama kalau mainan itu hidupnya cuma buat satu anak, sementara dunia luar itu luas banget. Akhirnya, Boppy dan mainan lainnya pergi meninggalkan Woody dan Buzz. Buzz mengajak Woody untuk kembali lagi ke RV, tapi ajakan itu ditolak mentah-mentah sama Woody. Ia berkata kalau dia tak akan meninggalkan satu mainan pun, dan Woody akhirnya masuk lagi ke dalam toko antik sendirian dan meninggalkan Buzz yang kebingungan. Buzz lagi-lagi menekan tombol suara defaultnya untuk mengetahui tindakan apa yang selanjutnya dilakukan. Inner voice Buzz menyuruh untuk dia kembali, dan akhirnya Buzz memutuskan untuk kembali lagi ke RV. Masuk lagi ke dalam toko sendirian, Woody gak punya pilihan selain berhadapan langsung dengan Gaby. Di sini Gaby gak pakai kekerasan. Dia justru curhat secara emosional tentang betapa pengennya dia ngerasain disayang anak kecil kayak Woody disayang sama Andy dulu. Tersentuh dengan omongan itu, Woody akhirnya setuju untuk melakukan barter. Dia rela memberikan kotak suaranya asalkan Forky dilepaskan. Operasi pengangkatan kotak suara pun berjalan sukses. Gaby akhirnya punya suara yang bagus, dan Forky dibebaskan untuk kembali ke Bonnie. Tapi sayangnya, plot twist nyesek terjadi. Pas Gaby dengan pede memajang dirinya di depan Hermione justru menolak Gaby dan malah melemparnya ke dalam box karena dianggap gak menarik. Gaby patah hati sehancur-hancurnya. Melihat Gaby yang terpuruk, Woody yang dasarnya baik banget dan gak tegaan berniat untuk masuk ke dalam tas Bonnie yang tertinggal di toko antik, malah keluar lagi buat ngajak Gaby yang lagi nangis untuk ikutan pulang sama mereka dan jadi mainannya Bonnie. Sementara itu, Woody nyuruh Forky buat bilang ke Buzz dan mainan yang lain untuk mengarahkan RV ke wahana komedi putar.
Di luar toko, Bo Peep ternyata gak tega ninggalin Woody. Dia kembali bersama Duke Boom, Ducky, dan Bunny untuk membantu Woody membawa Gabby menuju komedi putar di pasar malam. Sementara itu dalam RV, Forky yang berhasil balik duluan langsung mengomandoi mainan-mainan Bonnie lainnya buat menyabotase mobil RV. Mereka mengacaukan sistem GPS dan rem mobil biar orang tua Bonnie muter-muter dan berhenti di area pasar malam. Rencana ini berhasil. Pas rombongan Woody lagi lari menuju RV melewati kerumunan pasar malam, Gabby melihat seorang anak kecil perempuan yang tersesat dan menangis. Merasa inilah takdirnya yang asli, Gabby mutusin buat menghampiri anak itu. Dan bener, anak kecil itu langsung meluk Gabby dan merasa tenang. Gabby akhirnya menemukan pemilik sejatinya. Setelah mengantar Gabby ke pemilik barunya, Woody, Bo Peep, dan rombongan pasar malam buru-buru menuju ke komedi putar. Di sana, mobil RV Bonnie udah bersiap-siap mau jalan pulang karena orang tua Bonnie udah pusing sama mobilnya yang error. Woody dan Bo Peep naik ke atas atap RV lewat lampu komedi putar. Di saat Woody bersiap buat pamit dan pelukan sama Bo Peep untuk masuk ke dalam RV, langkah Woody terhenti. Dia ngeliat cinta lamanya itu dengan tatapan berat banget. Woody benar-benar bimbang antara kesetiaannya pada Bonnie atau perasaannya pada Bo Peep. Buzz yang melihat sahabatnya ragu langsung menghampiri Woody. Buzz yang sekarang udah paham arti inner voice yang sesungguhnya bilang ke Woody, "Dia, Bonnie, bakal baik-baik aja, Woody." Buzz seolah ngasih tahu kalau tugas Woody jagain anak-anak udah selesai dan sekarang waktunya Woody hidup bebas demi kebahagiaannya sendiri. Akhirnya, Woody mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Dia mutusin buat menetap di pasar malam bersama Bo Peep dan menjadi mainan liar yang bebas. Sebelum berpisah, Woody memberikan lencana serifnya kepada Jessie, menandakan kalau Jessie sekarang adalah pemimpin mainan yang baru di kamar Bonnie. Di bawah lampu pasar malam yang syahdu, Woody dan Buzz berpelukan untuk terakhir kalinya. Dua sahabat sejati sejak film pertama ini akhirnya harus berpisah jalan. Buzz kembali ke dalam RV bersama rombongan mainan Bonnie, sementara Woody berdiri di atas komedi putar, menggandeng tangan Bo Peep menatap masa depan baru. Film pun ditutup dengan kalimat paling legendaris yang diucapkan bergantian oleh Buzz dan Woody dari kejauhan. To infinity and beyond. Tapi jangan beranjak dulu sobat nonton, karena di bagian middle credit scene kita diperlihatkan cuplikan kehidupan baru Forky di kamar Bonnie. Forky yang sekarang udah jadi senior dengan bangga mengenalin dirinya sebagai mainan ke pisau plastik yang baru aja dibikin sama Bonnie di kelas TK. Lucunya, pisau plastik ini juga ngalamin krisis identitas yang sama kayak Forky dulu dan langsung nanya, "Apakah kita ini sampah?" Forky yang ngelihat mainan baru berwujud perempuan itu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dan ngejawab, "Bukan, kita adalah mainan." Karakter baru ini akhirnya dikenal sebagai Knifey atau Mrs. Forky. Nah, itu dia sobat nonton alur cerita lengkap dari Toy Story 4 sampai ke kemunculan Mrs. Forky di akhir film. Endingnya emang benar-benar paket lengkap, bikin nyesek pas perpisahan Woody dan Buzz, tapi ditutup dengan komedi yang manis. Melihat ending yang kayak begini, gak heran kalau di trailer Toy Story 5 nanti kita bakal lihat Woody dengan penampilan yang beda banget dengan ponco merahnya dan kepala yang botak di bagian tengah karena bertahun-tahun hidup di jalanan tanpa tuan. Kira-kira menurut kalian gimana ya momen pertemuan pertama Woody sama Buzz dan
dengan gengnya nanti setelah sekian lama berpisah? Terus apakah Woody bakal berhasil bantuin Jessie buat nyelamatin anak-anak dari kecanduan gadget? Tulis teori terliar kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi bareng di sana. Jangan lupa buat klik tombol like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe channel Pengen Nonton Official biar gak ketinggalan pembahasan update film seru lainnya. Gue Santi, sobat nonton lo pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.